Saat perawat hendak menukar gelang identitas gadis kecil itu dan membawanya pergi, orang tua yang sedang bercanda mesra, tiba-tiba mendengar suara hati sang gadis. Ibu, tolong, aku akan ditukar. Keduanya langsung mendongak, menatap ke sekeliling dengan wajah bingung. Kalian berdua, jangan melihat ke sana-sini. Lihat aku, cepat lihat putri kalian. Aku akan ditukar. Sore ini, aku akan ditukar. King Mei, pacar ayah, akan datang, dan menangis sambil menangis, ibu selingkuh. Nanti, kalian akan membawa anak palsu untuk tes DNA. Kalau begitu ibu, kamu tidak akan bisa membersihkan nama kamu meski terjun ke sungai Huanghe. Lalu, King Mei akan membawa aku dan ayah untuk tes DNA. Ayah akan mengira King Mei hamil anak ayah. Maka, ibu dan ayah akan mulai curiga. Sebenarnya, ayah tidak pernah berhubungan apa-apa dengan King Mei. Ayah sebelumnya mabuk, dan King Mei bermaksud melakukan hal yang tidak pantas, tapi dia ditarik pergi oleh selingkuhannya. Tapi ayah sudah terlanjur mendekat. Begitu ayah melihat bayi itu, dia akan salah mengira bahwa sesuatu terjadi pada hari itu. Wajah ayah langsung muram, lalu segera berdiri, dan menghentikan perawat yang hendak membawa bayi keluar dari ruang bersalin. Tunggu, mau bawa anak kita kemana? Ya ampun, ayah, akhirnya kamu sadar juga. Akhirnya kamu tahu. Ayah terdiam. Siapa bilang anak perempuan itu seperti selimut yang hangat? Mulut anak perempuannya itu benar-benar beracun. Ibu pun sadar, dia baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu, tubuhnya pasti masih lemah. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk bangun. Kamu mau membawa putri kita kemana? Kalian bicara apa sih? Ini anak orang lain. Bukan anak kalian loh. Lihat gelang pergelangan tangannya. Lihat apa? Gelang itu sudah ditukar sejak lama. Wajah ibu menjadi muram. Putriku punya tanda lahir di pantatnya. Biarkan kami melihatnya. Ayah tanpa ragu, merebutnya dan melihat sekilas pantat putrinya. Bayi juga punya harga diri loh. Wah, pantatku jadi kotor. Ini memang anak kita. Apa yang ingin kamu katakan? Suara ayah dingin dan berat. Story terkejut dan buru-buru menjelaskan. Maaf, mungkin tadi saat memandikan bayi, aku salah ambil. Maaf, sungguh maaf. Story juga tahu, sekarang ingin membawa pergi gadis itu tidak mungkin. Jelas kamu sendiri yang menukarnya. Aku, si bayi, sudah merasakannya. Meskipun aku baru lahir belum lama, mataku belum bisa jelas. Tapi saat diganti, sentuhannya masih bisa kurasakan. Oke, periksa CCTV-nya. Tempat mandi bayi ada CCTV-nya. Wajah perawat dada Lengsheng memucat. Dia mundur selangkah lalu berlutut di lantai. Aku sudah bilang semuanya, tunggu dulu, katanya. Seorang rekan kerjanya berlari keluar. Apakah kamu salah ambil tangan? Ada apa ini? Rekan kerjanya baru saja memeriksa gelang identitas dan merasa nama tidak cocok dengan bayi. Jadi dia keluar. Tak disangka dia melihat rekan kerjanya berlutut di lantai. The Hose berkata kepada perawat, ikut aku. Dia menelepon seseorang secara acak, memintanya datang menemani ibu ke ruang rawat. Ibu tidak berani tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap gadis itu, takut dia diganti lagi. Kenapa ibu terus menatapku? Aku jadi malu loh. Muan hampir tidak bisa menahan tawa. Dia juga tidak tahu mengapa. Dia bisa mendengar pikiran putrinya. Dan sepertinya suaminya juga mendengarnya. Bagaimanapun juga, ini adalah anaknya. Meskipun mendengar hal-hal yang terjadi pada bayi itu sangat tak masuk akal, dia tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Ibu mengulurkan tangan dan menyentuh pipi kecil gadis itu. Sayangku, tumbuhlah dengan bahagia dan sejahtera. Ya, ibu, tenang saja. Selama ibu dan ayah baik-baik saja, aku tidak akan pernah menderita seumur hidupku. Lagi pula, ayahku memang sangat kaya. Di sisi lain, Zhou Ze menatap dengan tatapan dalam. Setelah mendengarkan penjelasan perawat, dia merasa agak tak percaya. Tak disangka dia benar-benar bisa mendengar pikiran putrinya. Dan, semua yang dikatakan putrinya itu benar. Semua ini, dilakukan oleh Lin Xinro, teman masa kecilnya. Mengapa? Habinge bukankah dia sudah punya anak dengan orang lain? Atau dengan Wan Wan? Mengapa dia melakukan ini? Ayah memerintahkan polisi untuk membawa perawat itu pergi. Dengan sifat seperti itu, dia tentu tidak boleh tinggal di rumah sakit lagi. Saat sedang memikirkannya, ponsel ayah berdering. Dia mengangkatnya, dan mendengar kakek memaki Zhou Ze dengan marah. Kau bajingan. Kamu sudah membuat orang lain hamil, tapi tidak membawanya pulang agar kami bisa melihatnya. Apakah kamu tidak berniat bertanggung jawab? Bagaimana bisa keluarga Zhou melahirkan orang sepertimu, Zhou Ze? Kakek Zhou memarahinya habis-habisan. Zhou Ze sama sekali tidak berani bersuara. Dulu, ketika dia bersama Muan, orang tuanya sangat menentang. Muan adalah seorang yatim piatu. Konon, direktur panti asuhan saat itu mengatakan bahwa dia ditinggalkan di depan pintu panti asuhan segera setelah lahir. Keadaan Muan yang miskin dan tidak bisa memberikan bantuan apapun bagi Zhou Ze. Orang tuanya ingin dia menikahi Lin Xinro, tapi dia hanya memandang Lin Xinru sebagai adik tetangga. Sama sekali tidak ada perasaan romantis di antara mereka. Zhou Ze bertengkar hebat dengan orang tuanya. Orang tua Zhou Ze pun, dengan kejam memotong uangnya. Zhou Ze pun membuktikan dirinya dan berjuang bersama Muan. Kini dia menjadi pemilik perusahaan kecil. Meskipun tidak sebanding dengan grup Zhou, tapi cukup untuk membuat keduanya hidup berkecukupan. Keduanya terfikir untuk memiliki anak. Meskipun belum membawa ibunya pulang, ayahnya sudah lebih dulu menikahinya secara resmi. Kakek Zhou, setelah selesai memarahi, mendengar bahwa itu adalah seorang gadis. Namanya Zhou Sisi kan? Sudah diberi nama panggilan? Tunggu sampai kondisi Muan membaik. Lalu kalian bertiga, pulanglah. Sudahlah, tunggu saja di rumah sakit. Aku akan pergi ke sana bersama nenekmu sekarang. Wajah Zhou Ze berubah seketika. Dulu, saat kakak sulungnya menikah dan memiliki anak,
Kakek pun tidak seantusias ini. Ketika Zoze kembali ke ruang rawat, Muwan sedang menyusui. Zhao Sisi dipeluk di dadanya, tapi hatinya dipenuhi air mata. Dulu aku adalah tokoh mistis terkenal di kehidupan sebelumnya, tapi kini terjebak di sini minum susu. Tapi rasanya memang manis. Duit ya. Keduanya bertukar pandang. Kilatan cahaya emas melintas di mata mereka. Hal itu karena, saat Muwan hamil, mereka pernah bertemu seorang pendeta Tao. Saat itu, pendeta itu membungkuk ke arah perutnya, sambil bergumam aneh tentang Tianxi. Guru langit, katanya, tunggu sampai Tianxi datang, semuanya akan terselamatkan. Saat itu, keduanya tidak menganggapnya serius. Mereka hanya merasa orang itu aneh dan tidak memikirkannya. Ngomong-ngomong, Taois, itu juga menyebut sebuah tempat bernama Xinxiu Dao Guan. Xinxiu Guan adalah nama yang belum pernah mereka dengar. Apakah itu sebuah kuil Tao? Karena biasanya mereka tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu, untuk sesaat mereka benar-benar tidak ingat. Di mana ada kuil Tao, seperti itu? Mungkinkah putri kita benar-benar dibawa oleh sekte itu? Keduanya menelan keraguan di hati. Muwan bertanya pada Zoze. Apakah dia sudah menceritakan kisahnya? Zhao Sisi yang tadinya hampir tertidur, langsung bersemangat mendengar itu. Dia mendengarkan gosip dengan telinga terangkat. Ayahnya menahan tawa sambil mengangguk. Dia sudah mengaku. Lin Xinru yang membayar untuk memanggilnya. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Itu jelas anak orang lain. Mengapa harus menyalahkan aku? Apa alasannya? Lin Xinru, ibu anak itu, dipenjara karena kejahatan. Dia tidak mau anaknya punya latar belakang kriminal. Jadi dia mengincar kamu. Siapa suruh kamu kaya tapi bodoh? Sindiran dari putrinya itu paling mematikan. Muwan melirik Zoze dengan penuh simpati. Sebenarnya, apa yang dikatakan putrinya tidak salah. Terutama karena keluarganya sendiri, tidak setuju dia bersama pria itu. Tapi anak itu sudah dia terima, dan dia sangat mencintai orang itu, jadi, dia hanya bisa membuatmu menderita. Setelah dia menggunakan aku untuk tes DNA, dia menukarku kembali, dan membiarkan anak kandungnya tinggal di rumah Zhou. Shin benar-benar kejam. Wajah Zoze memucat. Apakah ada yang sekejam ini? Bukankah ini menghancurkan keluargaku? Muwan berpikir dalam hati, untungnya aku tidak punya teman masa kecil. Terlalu menakutkan. The Hao Dian diganggu oleh Sisi Shi, jadi, dia segera mengalihkan topik. Oh ya, kakek bilang akan datang sebentar lagi. Kali ini giliran Muwan terkejut. Dia cemburu, bukankah mereka tidak menyukaiku? Adalah Patan Pururukia. Kenapa mereka datang? Kakek buyut itu memang orang yang keras di luar tapi lembut di dalam. Dulu, saat ayah baru memulai usaha, kakek buyut, diam-diam memberi banyak dukungan dari belakang. Kalau tidak, dengan ayah dan keluarga yang berselisih begitu keras, siapa yang berani bekerja sama dengan ayah? Kakek juga tidak membenci ibu. Sebenarnya, kakek buyut pernah menasihati nenek buyut. Tapi nenek buyut tidak mendengarkannya. Mereka sedang mendengarkan suara hati Sisi ketika Tuan Zhou datang. Tuan Zhou kini berusia lebih dari 80 tahun. Tapi terlihat masih sangat bugar. Dia bergegas ke samping, tempat tidur bayi. Menatap bayi mungil di dalamnya. Sisi baru lahir beberapa hari, sepasang matanya yang merah muda, berusaha terbuka lebar. Merasa ada yang menatapnya, tangannya yang mungil terangkat. Hati Tuan Zhou langsung meleleh. Dia dengan lembut menyentuh tangan kecil Sisi. Si kecil itu terlihat belum sebesar beberapa jari kakek. Sisi berusaha menggenggam salah satu jari kakek, mulutnya mengeluarkan suara oh ah oh. Anakku yang manis, betapa imutnya. Kata kakek Zhou sambil menatap Zoze di sampingnya. Xiaoming, sudahkah kamu memikirkannya? Muwan menyela, kakek. Kami berpikir untuk meminta bantuanmu menikahkan seseorang. Wajah kakek Zhou menjadi lebih lembut. Ayo mainlah. Kamu sudah lelah? Istirahatlah, dengan baik. Jika ada yang dibutuhkan silahkan katakan. Soal Siming ini, aku harus memikirkannya dengan matang. Pak Tua Zhou memutuskan untuk memikirkannya dengan serius. Pergi. Nyonya Tua Zhou di sampingnya mendorongnya. Biarkan aku melihat anak kita yang manis ini. Benar-benar menggemaskan. Sepanjang hidupnya, Nyonya Tua Zhou tidak pernah bisa melahirkan seorang putri. Jadi dia sangat menyukai anak perempuan. Keluarga Zhou sudah 5 generasi berturut-turut tidak pernah melahirkan anak perempuan. Itulah sebabnya Pak Tua Zhou begitu bersemangat. Ketika muda, karena tidak punya putri, dia sering diejek oleh teman-teman seperjuangannya. Bahwa, keluarga Zhou hanya melahirkan anak laki-laki. Sekarang, dia ingin sekali membawa Sisi dan keluarganya mengunjungi setiap rumah untuk memberitahu mereka, lihatlah, keluarga Zhou bukan hanya bisa melahirkan anak laki-laki. Kami juga bisa memiliki putri yang cerdas dan menggemaskan. Nyonya Zhou semakin menyukainya. Dia mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya. Ini terjadi tiba-tiba, jadi aku tidak sempat kemal untuk membeli kalung emas atau apapun. Nanti setelah kalian pulang, gunakan kartu ini untuk membelikan hadiah, untuk Gui. Kamu ambil dulu simpan dulu. Siapapun boleh dirugikan, tapi anakku yang manis ini tidak boleh. Nenek Zhou menyodorkan kartu hitam ke tangan Wan Wan. Di dalamnya ada 1,000 juta, Wan Wan. Aku tahu kamu tidak menganggap uang itu penting. Tapi uang ini aku berikan untuk Gui. Kamu simpan saja untuknya. Berapapun jumlahnya, simpanlah. Ibu, tolong simpan untukku. Kalau kamu menghabiskannya, aku pasti akan menangis padamu. Itu uangku loh. Mu Wan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu. Dia dan suaminya sama-sama tidak terlalu suka membicarakan uang. Mengapa putrinya begitu rakus? Baiklah ibu, aku akan menyimpannya untuk Gui. Tenang saja, uang ini aku simpan untuk Gui. Pasti tidak akan aku pakai. Kata-kata itu ditujukan untuk Sisi. Sisi tersenyum gembira dalam hati. Ibu, meskipun ibu memakainya, aku tidak akan protes. Ibu adalah ibu yang paling aku cintai. Hati Monerwan terasa hangat.
Tentu saja dia tidak akan menggunakan uang putrinya. Tapi karena putrinya bersedia memberikannya, itu adalah anugerah baru. Aku rasa nama panggilan ini sebaiknya Man-Man saja. Artinya, anakku yang manis ini kelak akan memiliki kebahagiaan yang melimpah, uang yang melimpah, dan maka keberuntungan yang melimpah. Hidupnya akan sempurna dan indah. Baiklah, nama itu saja. Terima kasih kakek. Muan dan Zhou Ze saling bertukar pandang. Kakek Zhou sangat senang. Man-Man juga dengan gembira mengayunkan tinjunya yang mungil. Makna nama ini bagus, aku suka. Kakek Zhou terdiam sejenak, lalu berkata kepada Momo Huan, hanya bercanda saja. Bibi Zhou itu tidak tahu diri. Jangan pedulikan mereka. Jadi, pindahlah kembali ke rumah tua itu. Anggap saja untuk menemani aku. Dan biar aku juga bisa menemani Man-Man. Ya, kata Muan sambil menatap Zhou Ze. Zhou Ze berkata, kakek, aku akan membicarakannya dulu dengan Wan-Wan. Baiklah, kata kakek Zhou sambil mengangguk. Berikan jawaban kalian malam ini. Jika setuju, besok kami akan menjemput kalian. Kakek Zhou memang sudah tua. Saat ini dia merasa sedikit lelah. Dia menatap Man-Man dengan penuh rasa sayang. Man-Man, kakek. Besok aku akan datang menemuimu lagi, kata Mantivito teman sambil mengayunkan tinjunya kecil sebagai balasan. Ada yang tidak beres. Kenapa aku merasa ada bau yang tidak enak? Man Shiman mengernyitkan hidungnya. Ini bau energi jahat. Sepertinya berasal dari bagian dada. Kakek buyut mata. Apakah kakek buyut memakai liontin giok? Iwa Allahu Ikpeti. Bagaimana cara aku memberitahu ayah dan ibu? Kakek buyut, liontin giok ini kalau dipakai terlalu lama bisa membahayakan nyawa lo. Mo Wan dan Zhou Ze saling bertukar pandang bahkan Desenia Yihisi. Kamu, Zhou Ze mengangguk pelan. Kakek, aku antar kamu turun. Kakek buyut dan nenek buyut saling bertukar pandang. Sebenarnya, mereka juga mendengar pikiran Man-Man. Hanya saja awalnya mereka mengira itu salah dengar. Sekarang tampaknya bukan salah dengar, tapi Man-Man benar-benar berbicara. Sepertinya Zhou Ze dan Song Wan juga bisa mendengarnya. Zhou Ze, Tuan Zhou, sudah sampai di lantai bawah. Kakek, apakah kakek memakai liontin giok itu? Tuan Zhou berpura-pura terkejut. Bagaimana kamu tahu? Zhou Ze berpikir sejenak, kamu mungkin tidak percaya. Tapi, aku pernah belajar bersama seorang dukun selama beberapa waktu. Aku bisa melihat ada gumpalan hitam di dada kakek. Itu adalah lontarkan. Aku sarankan kamu membuang liontin itu. Wih. Petik 2. Kamu tahu sendiri kalau aku nggak bakal percaya kalau kamu bilang begitu. Kamu juga yang bilang. Kalau bukan karena mendengar suara hati Man-Man, Pak Tua Zhou pasti sudah menamparnya. Baiklah. Aku tahu. Pak Tua Zhou mengeluarkan liontin itu dan melemparkannya kepadanya. Tolong urus ini untukku. Zhou Ze bingung. Kakek, benarkah kamu percaya begitu saja? Petik 2. Kakek, kamu benar-benar percaya padaku? Zhou Ze sendiri pun tidak percaya dengan kata-katanya sendiri. Apa kamu menipuku? Pak Tua Zhou meliriknya. Zhou Ze mengusap ujung hidungnya. Aku hanya tidak menyangka kau akan percaya. Demi muka Man-Man. Setelah berkata begitu, Tuan Zhou Suatua membantu Nyonya Zhou naik ke mobil. Baiklah, pulanglah. Zhou Ze membawa kalung giok itu naik. Petik 2. Ternyata muka Man-Man memang berpengaruh. Dia juga tidak berani membuangnya sembarangan. Bagaimana kalau orang lain menemukannya dan mencelakakan orang lain? Zhou Ze berpikir. Mungkin sebaiknya aku mencari kuil Tao. Melihat, apakah para pendeta di sana punya cara. Sementara itu di dalam mobil, Nyonya Zhou menurunkan partisi dengan remote suamiku. Apakah kamu mendengarnya? Sepertinya, aku mendengar Man-Man berbicara. Tuan Zhou, sebagai jenderal pendiri negara yang telah melalui banyak badai, tidak terkejut. Hal ini kita simpan di dalam hati. Sepertinya, hanya kita, dan Xiao Ze, yang bisa mendengarnya. Para tenaga medis tidak bisa mendengarnya. Nyonya Zhou sedikit khawatir. Jika hal ini diketahui orang luar, entah akan dianggap sebagai makhluk jahat. Bahkan mungkin dia akan ditangkap untuk diautopsi. Semakin dipikirkan, Nyonya Zhou semakin khawatir. Suamiku, kau harus memikirkan cara. Kita hanya punya Man-Man sebagai cicit perempuan. Dia tidak boleh terluka. Petik 2. Zhou Ji sudah dikirim. Bahkan jika Man-Man adalah roh bunga peach, mereka harus melindunginya. Selama bertahun-tahun, boneka cantik, ini akhirnya datang. Ini adalah rahmat langit. Tentu saja harus dimanjakan. Tenanglah, aku akan mencari cara. Pak Tua Zhou menepuk tangan istrinya untuk menenangkannya. Serahkan saja padaku. Tidak ada yang bisa menyakiti Man-Man. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, liontin itu diberikan oleh Tianyu kepadaku. Zhou Tian adalah cucu dari anak ketiganya. Nenek Zhou menghela napas. Sekarang bisnis keluarga Zhou semakin besar. Di antara cucu-cucu, ada yang berkemampuan tinggi, dan ada yang lemah. Jika kamu memberikan hak kepada yang kuat, yang lemah, pasti akan merasa kau memihak. Hanya saja, melakukan hal seperti ini, hati ini. Tuan Zhou tua mendengus dingin. Di keluarga kita, yang kuatlah yang berkuasa. Kalau tidak punya kemampuan, lebih baik banyak belajar daripada memikirkan cara-cara curang seperti ini. Soal ini, kita lihat saja apa kata si bungsu. Di ruang rawat rumah sakit, Zhou Ze memegang liontin itu sambil bergaya. Aku baru saja melihat liontin ini milik kakek, kelihatannya bagus. Aku minta ke kakek untuk main-main. Wah, ternyata kau memang pandai cari masalah. Ya, ayah. Kenapa kamu main-main dengan liontin yang penuh energi jahat? Apa kamu ingin mati muda? Segera bawa liontin ini ke Taois terkenal di daerah ini. Kalau tidak, dalam beberapa hari, kamu akan merasa sesak napas dan dada tertekan. Lalu mati perlahan. Apakah masih bisa dibuang sekarang? Aku sebenarnya juga berencana membawanya ke Taois itu, tapi belum sempat. Bos-bos lain,
Itu, mereka semua sangat tenang. Kenapa ayahku begitu bodoh? Wah, ayahku juga bos yang dominan loh. Mendengar kata-kata penuh cibiran itu, Zhou Ze terkejut. Anakku yang baik. Ayah baru berusia 27 tahun loh. Ayah masih muda. Bagaimana mungkin punya sifat seperti orang-orang tua itu? Mu Fofu Nui memalingkan wajah. Menahan tawa. Bahunya bergetar-getar. Hahaha. Zhou Ze, akhirnya kamu juga mengalami hari seperti ini. Dia sebenarnya sudah ingin mengatakannya sejak lama. Tapi bagaimanapun juga, Zhou Ze adalah suami pilihannya sendiri. Lagi pula, dia juga menyukai. Zhou Ze langsung mengeluarkan ponselnya untuk mencari kuil Tao. Dia menemukan sebuah kuil yang bagus Ayla. Dia memegang liontin giok itu dan berjalan keluar. Sayang, aku keluar sebentar. Ada perawat di sini. Dia akan pergi sebentar lagi, jadi tidak apa-apa. Zhou Ze bergegas keluar dari rumah sakit. Bersiap untuk pergi ke kuil Feihe terdekat. Tepat di depan pintu rumah sakit, dia bertemu dengan pendeta Tao yang pernah dia temui sebelumnya. Pendeta itu mengangkat alisnya dan menatapnya, matanya tertuju pada tangannya. Lebih baik berikan saja jimat giok itu padaku. Aku bisa menghilangkan energi jahat di atasnya. Tuan Tao, Anda belum selesai berbicara. Zhou Ze terdiam sejenak. Rahasia langit tidak boleh diungkapkan, potong Tuan Tao. Ketika waktunya tiba, kita pasti akan bertemu lagi. Siapa sebenarnya Tuan Tao yang misterius ini? Zhou Ze, penuh dengan kebingungan. Di tengah malam, saat Man sedang tidur nyenyak, tiba-tiba ia merasakan aura bahaya. Ia membuka matanya Vina. Meskipun jelas, tapi bisa melihat bayangan samar. Sepertinya seseorang yang penuh kebencian padanya. Wanita itu mengulurkan tangan dan mengangkat Man. Dia langsung berteriak dalam hati, tolong! Ibu, tolong! Ada yang ingin membunuh ayahku? Kalau kekuatanku masih utuh, kenapa aku harus takut padamu? Kau ingin mengambil nyawaku kan? Suara hati Man sangat keras. Muan yang memang tidurnya ringan, langsung terbangun. Siapa? Saat dia menengadah, dia melihat seorang wanita sudah menggendong Man. Melihat Muan terbangun, wanita itu tiba-tiba tersenyum aneh padanya. Mengangkat Man, seolah hendak melemparkannya ke lantai. Jangan! Man ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar. Muan segera bangkit untuk menangkapnya. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Begitu turun dari tempat tidur, dia terjatuh ke lantai. Untungnya Zhou Ze juga sudah terbangun. Dia menangkap Man. Aku hampir mati ketakutan. Hampir saja aku jatuh dan mati. Jantungku hampir copot, keluhnya. Tiba-tiba lampu kamar menyala, menerangi ruangan dengan terang. Dia bangkit dan memeluk Man erat-erat di dadanya. Air matanya berjatuhan. Zhou Ze menatap tajam wanita di depannya, yang wajahnya tampak menyimpang. Lin Xinrou tertawa sinis. Aku sebenarnya hanya ingin menukar kedua anak ini. Tapi dia bangun dan melihatku. Zhou Ze yang gila langsung mengambil ponsel dan menelepon polisi. Namun, Lin Xinrou tidak takut sama sekali. Kamera pengawas di ruangan ini sudah aku rusak. Siapa yang bisa membuktikan apa yang aku lakukan? Anakku punya ayah yang kriminal. Kenapa anakmu bisa punya masa depan yang indah?